Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Tahu Nah, ya. ibu yang ibu rasakan apa? Sebab kalau menurut saya pertanyaan saya relevan dengan begini. Pada waktu ibu lulus SMA, Ya, terus ibu kan ngambil IKIP ya ya. untuk sekolah. Ini buat penonton kita nih dok ya, selamat siang semuanya. Karena hari ini tuh saya mengundang satu guru favorit saya, namanya Ibu Astri Dokteranda, Ibu ya? Ya. Dokteranda Astri Yelnita, agak susah. Biasanya tuh Asti atau Astrid. Nah ini ditambahin R tapi dikurangin D. Jatuhnya sih sama dok. Iya. Nah beliau ini mengajar menjadi wali kelas saya di 1 IPA 5 dulu waktu saya di SMA Negeri 8. Dan nanti saya akan unjukin kepada Bu Astri. Saya masih memegang satu dokumen yang ditandatangani beliau. Selamat siang Bu Astri. Selamat siang, thank you. Nah, ibu kan masih ingat Bu, berapa tahun udah Bu terakhir ketemu dia setelah lulus? Terakhir kurang lebih 2 tahun yang lalu deh. Oh, ya, berarti ibu masih muda. Oh enggak lah, udah tua. Kan masih ingat Bu. Iya. Ada kalau saya ini pengalaman ya, kalau ingat orang itu, kalau bukan yang paling bandel, yang paling cakep, paling ganteng atau paling nakal Bu. Nah ini termasuk yang mana Bu, Franky? Franky termasuk yang pintar untuk kimia. Oh, beda. Iya. Ya. Berarti kita temenan Franky. Ya, gini dok. Kalau kimia itu saya sekarang bisa menjawab seluruh pertanyaan kimia itu dengan cepat. Ya. Dokter Jaya boleh tanya saya pertanyaan kimia dok. Hah? Saya jawab dengan cepat. Magnesium golongan berapa? Cepat. Hah? Cepat. Aman. Oh, nggak jawab. Betul kan? Iya. Semua pertanyaan kimia saya jawab dengan cepat. Dokter Jaya ngomong apa saya jawabnya cepat. Ya, ya. Bukan benarnya loh ya. Enggak. Ya. Enggak. Iya. Saya bilang cepat. Capek kan? Bikin soal. Ngapain juga gitu. Iya. Oke. Masa mikir lagi gitu ya. Iya. Oke. Nah, Bu Astri, ini Iya. kan Bu Astri sudah pensiun saat ini Bu ya. Sudah. Nah, sekalian kebetulan ada Dokter Jaya nih. Iya. Dokter Jaya masih aktif atau udah pensiun nih dok sekarang? Masih aktif. Saya Masih masih aktif. dosen. Soalnya saya dosen di kedokteran. Oh. Kalau ibu di SMA. Iya. Levelnya cuma beda Bu. Kalau SMA dulu saya pernah ngajar bimbingan tes juga di SMA. Anak SMA bandel-bandel Bu. Oh. Iya, Begitu iya. kita ngajar dia pakai pakai sandal jepit dia masuk ke sembarangan gitu lah. Iya. kalau mahasiswa nggak bisa Bu, nggak bisa. Ya modalnya beda dok. Iya. Nah, Tapi mungkin kalau soal lamanya kerja sih mungkin ibu sama ibu berapa puluh tahun Bu ngajar di SMA? Ngajar sudah 36 tahun. Ngajarnya kimia terus Kimia terus. dari kelas 1 sampai kelas 3. Iya. nah dok, ini kebetulan kan Bu Astri sudah pensiun. Jadi kalau menurut Dokter Jaya, seseorang itu untuk melangsungkan hidupnya itu harus melakukan apa dok? Nah, pas dong. Terus Makan. apalagi dok? Apalagi istirahat dok. Iya, istirahat Jangan paling lupa, Dok. utama. Ya. Soalnya kalau napas makan nggak pernah istirahat, robot itu dok. Ya, jadi ini saya bawa dokumennya yang ditandatangani sama Ibu Astri. Sebentar ya Bu ya. Iya. Soalnya Rapor. rapor. Oh iya. Dulu bukan tulisan tangan dulu rapor. Oh iya. Tulisan tangan. Tulisan tanda tangan Bu. Iya. Tulisan tangannya Ibu Astri masih ada nggak nih? Jangan sampai hilang nih rapor. Lupa kali. Oh enggak aman Bu, aman Bu. Raport masih ada, ijazah ada nggak? Masih. Saya bawa Ijazah. semua nih. Ini zaman dulu Iya. Rapor SMA SMA Negeri 8. 8, raportnya seperti ini. Yang saya mau tahu itunya. Ini tampang saya zaman dulu nih. Wah, gondrong. Enggak lah, gondrong dimarahin.
Nah, ini waktu sebelum penjurusan. Guru wali kelas saya Bapak Dasril Arif. Nah, ini tanda tangannya Ibu Astri. Di situ bolos berapa Ya. hari itu, Franky? Apa? Bolos Kurang berapa hari? Agak atas. Iya. Nah, Itu bolosnya berapa hari itu? oh, satu kali. Ada satu nih. Lain-lain satu. Lain-lainnya. Berarti nggak ada berita ya. Cuma Nah. ini dok, tanda tangannya Bu Astri sama ini dok. Kimianya berapa tuh? Kimia 8 dong. 8 bener. Jangan apa itu? Juara. Ini Bu. Juara. Juara umum pertama. Hebat Ada ya. buktinya. Nah, gimana nggak akan dikatakan Franky memang pintar. Cuma nilai saya yang paling jelek nanti di ijazah saya kasih tahu. Bu. Kebetulan bawa ijazahnya dok. Ya, tapi saya perlu pembuktian info. Itu Franky, forensik. Itu pennya itu sama nggak umurnya sama tulisan itu? Oh sama ini. Ini hurufnya, ini tulisan Bu Astri sendiri kan Bu? Iya, Betul betul kan? Betul. Otentik Bu. Nggak salah, kalau secara forensik itu ternyata itu lebih mudah, berarti ditambah, Bu. Nah, terus Iya. ini kebetulan ada Bu Astri, saya mau sedikit bernostalgia. Nostalgia. Iya. Ini ada yang kebetulan diberitakan sama Kak Budi. Ya. Kita sebutnya Kak Budi saat itu. Iya, Dokter Karena Budi. Ya. Dokter Tri Edi Budi Susilo itu kalau nggak salah dia bilang dia yang membuatkan ketikannya. Ini sebentar, ini ada banyak ijazah nih ternyata bawa banyak itu. Dimodalin nih. Mana sih? Oh ini. Nih dok. Ini ijazah SMA nih. Ya sama ya itunya ya. Hah? Sama kan? Modelnya sama. Semua sama dong. Yang percetakan sama kan. Dok SMA 1 begini juga kan? Sama. Iya, Nah, sama. dilihat, diraba dan diterawang. Nah, itu mah duit ya. Iya, duit itu. Iya. Palsu apa? Nih Bu, Iya. nilai saya yang paling jelek Bu. Di atas tuh ada 3 tuh. Pendidikan agama 7. Apa itu yang 5? Nggak ada 5 Bu. Ada 8. 7-nya ada 3. Iya. Agama, 9. olahraga, dan bahasa Indonesia. Oh, Bu Yusna nih. Iya, Oh, Bu Wisna. iya. Jadi buat pemirsa-pemirsa nih yang dari SMA 8 atau mau tahu SMA 8 di Jakarta, ini ijazahnya nih. Nomor induk saya 6810. Benar ya? 6810 Bu ya? Iya, betul. 6810. Kalau Bu Astri berbaik hati ngasih saya nilai 9. 9. Ya. Jadi emang angka 8 itu angka hoki buat saya dok. 7-nya 3, 9-nya 3. Dijumlahin rata-rata jumlahnya ada 11, 88. Dibagi 8 lagi. 8 juga ya, 8,8 ya. Ya, yang lain ini sebagai penyerta saja. Ini yang tadi saya bilang. Kak Budi yang ketik katanya nih. Oh, Sertifikat dok. Sertifikat. Ya agak mau pamer dikit gitu ya. Sertifikat disebutin ya nomor 1. Ini jasa SD. yang sertifikat. Yang ini yang sertifikat ya. Yang bentar ada 2 soalnya. Ini sertifikat ini karya tulis Bu. Oh, karya tulis. Oh, Pak Nasrun ini kan. iya. Zaman ini sertifikat lulusan. Nggak semua orang punya. Nah, yang ini sama dok. Sama. Jadi kedokteran ternyata sama kita. Oh, Ya. iya, Ini Ah, dari MIPA. nih Pak. Tampangnya gini dok. Rapi ya. Oke. Nah ini transkrip. Nilai. Oke. Jadi bukannya Ibu sama saya kan belum pernah ketemu lihat ini Bu ya. Belum. Jadi sekarang. hari ini saya buktikan bahwa yang Ibu ajarin ke saya berguna. Alhamdulillah. Karena kalau nggak berguna berarti saya nggak lulus. Iya. Gitu, ya. Nah, sekarang karena saya sudah jelasin saya punya hasil didikan Ibu,
UI berhasil lulus. Iya. Nah, sekarang gantian Bu. Dokter Jaya tuh mau nanya-nanya masalah Ibu. Ah, Gitu. Silakan Dok. iya. Ya gini Bu, Iya. ini kan saya mau nanya gini Bu. Dulu itu ada cerita yang lumayan menarik pada waktu Jepang itu tahun 40. Jepang kan tahun 45 kan kalah perang Bu. Iya. Waktu kalah perang terus kemudian negaranya juga hancur karena habis dibom. Iya. Terus pada waktu itu dia langsung ngumpulin tuh jenderal-jenderalnya si kaisar. Yang ditanya pertama kali kita pikir apaan? Dia tanya gini, guru kita tinggal berapa? Oh. Terus dia bilang tinggal segini. Oke, guru-guru itu dikasih kesejahteraan yang bagus, didik orang Jepang bagus-bagus karena hanya dengan itulah kita bisa bangun negara. Nah, hasilnya adalah sekarang kita lihat Jepang begitu modern, Bu. Iya. Nah, jadi artinya begini, saya dulu ada satu pengalaman yang paling berkesan buat saya. Iya. Saya kan sekolahnya di Kobe, Bu. Di Kobe guru saya profesor. Iya. Nah, saya hormat banget sama dia. Tapi sekali waktu tuh ada mantan kepala departemen yang profesor sebelum dia. Jadi gurunya dia nih, gurunya profesor saya. Iya. Datang ke departemen. Dia menyambut dan kemudian dia duduk di meja Jepang kan mejanya pendek gitu ya. Kayak meja tatami begitu. Gurunya dia kasih dia disediain makanan, dia apa gitu. Setiap kali dia kasih makanan itu dia sampai sujud-sujud begitu Bu sama gurunya. Padahal dia juga udah tua nih. Profesor saya udah tua, dia lebih tua lagi. Dia sampai sujud-sujud begitu. Dan dia tidak ikut makan, dia cuma ngasih makan gitu lah ke gurunya. Nah, begitu udah selesai, begitu gurunya pulang, gurunya itu sama dia bungkuk sampai 90 derajat terus sampai gurunya itu mobilnya hilang baru dia tegak lagi Bu. Jadi artinya apa, di Jepang itu penghargaan terhadap guru itu luar biasa. Iya. Nah sekarang kan Ibu kan sudah ngajar dari tahun kapan Bu? Tahun 72. Nah 72 sampai 2008. 2008 itu kan 30 tahun lebih Bu ya. Iya. Nah sekian tahun itu, nah, apa yang Ibu rasain? Apakah perasaan seperti itu bahwa seorang guru itu dihormati itu yang Ibu rasakan gitu loh? Karena itu dalam loh, Frankie. Karena kenapa? Ternyata bahwa kemajuan satu bangsa itu tergantung dari guru. Tapi Kobe sekarang ibu-ibu rumah tangga juga tahu Dok. Hah? Ibu-ibu rumah tangga tahu. Kobe beef. Bukan kok, itu Kobe beef itu chef kan. Di ibu-ibu rumah tangga itu ada bubuk Kobe. Oh, Kobe itu. Tahu kan? Masak. Buat masak. Jadi Iya. untuk tepung Kobe. Ada. Ada. Nah, Ibu tahu kan? Tahu. Nah, iya. ibu yang Ibu rasakan apa? Sebab kalau menurut saya pertanyaan saya relevan dengan begini. Pada waktu Ibu lulus SMA, Iya. terus Ibu kan ngambil IKIP ya. Iya. Untuk sekolah, untuk menjadi guru. Apa yang ada di pikiran Ibu? Apakah pikiran Ibu sama seperti orang Jepang bahwa wah kalau saya jadi guru itu saya itu akan dihormati orang atau itu satu profesi mulia gitu loh. Gimana Bu? Jadi motivasi Ibu kenapa jadi guru? Nah itu motivasinya Oh Pak. iya. Sebenarnya ya motivasi jadi guru itu belum waktu itu. Belum. Saya itu dari SMA pilih 2 pilihan waktu itu. Pertama kedokteran, kedua farmasi. Oh gitu. Ternyata yang lulus cuma farmasi. Kedokterannya nggak lulus. Iya. Nah udah lanjutlah kuliah di sana. Oh Ibu kuliah farmasi. Farmasi dari Di- VIPA Unan. Oh, Andalas Bu ya? Andalas ya. Oh. Nah, lalu setelah itu tamat, tapi kan waktu itu baru sampai sarjana muda ya. Iya. Nah, kita harus melanjutkan lagi. Di Padang itu kebetulan belum ada tingkat doktoralnya. Saya kirim surat ke Jogja supaya untuk pindah, dibalas boleh pindah. Bilang sama orang tua nggak izinkan. Pindah Karena- nih maksudnya pindah kuliah, fakultas. pindah kuliah. Kuliah. Karena di Padang tuh nggak ada lanjutannya. Jadi farmasi juga pindah tapi gitu. Iya, farmasi juga tapi pindah. Hmm. Lalu udah izin sama orang tua nggak izinkan. Anak perempuan yang pertama, jadi nggak ada saudara di situ, nggak boleh. Iya. Nah, udah selesai itu, saya nganggur karena nggak boleh melanjutkan. Lalu udah cari-cari pekerjaan lah gitu ya, cari pekerjaan. Ternyata adanya cuma guru. Pergi ke sekolah kita dulu SMA 2, udah ngajar di sini aja katanya. Ya termotivasi juga untuk jadi mengajar gitu. Ngajarnya kimia. Kimia SMA 2 kan jauh Bu. di Bukit Tinggi.
Oh, SMA 2 Bukit Tinggi, Iya, Bu. pulang Oh. jadinya. Kan di Padang kuliah. Soalnya kalau SMA 2 yang sekarang di Jakarta, Bu. Ya jauh. Itu Gimana? SMA 2 Jakarta kalau nggak salah. Di Jakarta kota Di ya. Barat. Gajah Mada. Iya. Iya, Ah. iya, betul. Pulang-pulang bisa kulineran dulu. Iya. Jadi waktu itu ya karena pergi ke SMA yang kita dulu kerja sekolah di sana, udah sini aja jadi guru katanya. Berapa tahun tuh Ibu jadi guru di situ? 3 tahun. Nah, kan itu sebenarnya Ibu waktu itu masih muda kan? Masih muda. Masih muda. Iya. Anak-anak SMA masih muda digodain nggak Bu? Iya. Ini Masih digodain. Iya, Loh iya, iya dong, kita tahu pernah SMA lah. Enggak, Dokter Iya. Jaya tuh coba itu kalimatnya tuh Iya. diperhalus dikit gitu. Kok dulu masih muda, emang sekarang udah tua? Iya, iya, Loh, betul. Sampai kayak sekarang Ibu masih lulus muda. paling lu masih 20-an kan itu. Iya, Ya betul. terus yang diajar itu kan belasan-belasan gitu. Iya. Ya sering disuit-suitin dong sama Ada, siswa pernah. tuh. Betul. Pernah makanya. disuitin, ya. Tapi Soalnya kan kamu juga pernah nyuitin kan waktu itu. Saya sih Kalau enggak. guru masih muda disuitin. Saya kalau waktu SMA itu nah, Cooper, Dok. Oh. Kurang pergaulan. iya. Nah, udah setelah itu ya udah ngajarlah di situ. Ngajar sampai tahun 75 baru diangkat jadi pegawai negeri. Udah langsung pegawai negeri, Bu ya? Langsung. Oh, Jadi hoki berapa ya. tahun tuh Bu? 3 tahun. 3 tahun. 72 sampai 75. Tapi 75-nya Maret udah keluar SK. Sekarang buat jadi S pegawai negeri Itu susah. cepet loh Bu. Cepet. Iya. Kalau yang sekarang bertahun-tahun kagak diangkat-angkat. Iya. Itu bisa nggak kelar-kelar, bisa nggak dapat pengangkatan. Iya, sekarang. benar. Mana sampai- waktu itu nggak gajinya cukup nggak Bu? Wah, gajinya masih ingat. 15.000, 425.000, entah berapa angka belakangnya. Itu Per tapi bulan Pak, per tahun, Bu? Per bulan. Oh, itu tapi bisa cukup buat makan sendiri ya? Cukup waktu itu. Ya cukup. Bu. Iya. Oke. Emas itu 1 gramnya cuma 2.000 waktu itu. Ibu tahu Lumayan sekarang berapa sekarang per gramnya, Bu? 2 juta. 2,3. Hampir 2,4. Ah, Kemarin hampir itu saya dapat infonya 239 berapa gitu. Hari ini saya belum dapat infonya. Iya, iya. Yang senang orang Jawa Bu. Iya. Mas-masnya Masnya banyak ya. mas-masnya banyak. Iya, berturunan di mana-mana ya. Di mana di kereta juga, di mana ya. Ibu sebenarnya pengen jadi dokter, Iya, pengen jadi dokter. tapi sekarang diteruskan sama anaknya. Ah iya, anak yang kedua. Anaknya jadi Alhamdulillah. dokter. Jadi Tapi dendam yang untung yang juga lihat sih Bu. sih itu, Untung iya. juga Bu. Kalau enggak ibu saingan saya Bu. junior. 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 Iya. Paling panggilnya ke dokter Jaya sini bawain kue. Jaya. Iya, iya. Malah digodain ya. Nah, Iya. digodain sama senior. Iya. Oke, jadi ibu sempat lama di Bukit Tinggi, Bu ya? Iya, di Bukit Tinggi Terus? lama. Ke Jakarta. Nah, ke Jakarta itu ceritanya setelah nikah. Oh, nikah Oh, dulu. nikah. Iya, nikah dulu. Berarti suami orang Padang juga? Padang juga sama. Bukan Daerah- murid Bu. Hah? Bukan murid kan? Bukan. Bukan murid. Ih, Masih Kamu muda nanya banget. dong. Dokternya nggak boleh suami ibu asli ini tentara ya, Iya, angkatan laut. angkatan laut gitu. Ntar ditembak. Udah nggak punya senjata lagi sekarang. Iya. Jadi nikah baru Nikah. nyebrang ke Ke Jakarta. naik apa, Bu? Naik kapal Bogowonto. Laut, Masih Bu, ingat? ya? Laut. Karena Laut. suami tugas ke Jakarta. Memang tugas di Jakarta. Nah itu. Karena kalau dari Padang tuh nggak ada istilah PTL. Nah, Padang tembak langsung. Kalau Batak ada BTL. Batak tembak langsung katanya, nggak lewat Medan, Bu, langsung Jawa ke Jakarta. langsung Jakarta, iya. Ke Padang, Teluk Bayur, langsung ke Tanjung Priok. Oh, namanya Bu. Bogowonto, ya. Masih apa? Masih. Iya. Tapi kalau angkatan laut sih di kota besar memang. Kalau nggak Jakarta, Surabaya Bu ya. Iya, betul. Oke, terus Bu, Ibu masuk langsung ke SMA 8 atau masih ke tempat-tempat lain, Bu? Iya, sampai di sini kan bulan puasa tuh September waktu itu. Datanglah ke SMA 8. Wow, ceritanya juga lucu nih. Kita kan nggak tahu daerahnya, nggak tahu apa angkutannya. Ada tukang becak di depan kontrakan itu. Terus tanya, ada nggak SMA negeri dekat sini? Katanya ada. Antarin bang, antarin. Ternyata diantarin ke 17 Agustus. Oh, di tempat situ, Iya, tempat Tebet utara. situ, Tebet Ah. Utara. Terus saya ini swasta bang, bukannya negeri. Ibu gitu. kontrak daerah mana, Bu? Hah? Daerah Menteng Pulau. Enteng. Oh, ya, karena dia tukang becaknya nggak mau capek-capek, Bu, tinggal Iya. nyebrang doang. Iya, nyebrang doang sedikit sampai kan. Ah. Iya. Terus ada katanya di Bukit Duri. Ya udah antar bang, antar lagi.
ketemulah di sana sama Ibu Hilma, kepala sekolah. Hmm. Kebetulan orang Padang. Mm-mm. Nah udah ngomong, saya udah punya SK tapi baru 80%, ikut suami, mau ngajar di sini Bu. Oh, boleh deh katanya. Nanti Januari datang, Desember datang, Januari ngajar. Saya kasih nota dinas ke Kanwil. Cepat banget prosesnya waktu itu, alhamdulillah cepat. Iya. Udah Desember datang, kasih nota dinas langsung ke Kanwil. Waktu di Setiabudi. Udah diantar sama bapaknya ke sana. Pulang-pulang udah bawa SK. SK pindah ke SMA 8. Nah, kan udah ngajar tuh. Udah nikah. Pergi ke sini diterima oleh kepala sekolah yang dari Padang itu. Lalu pergi ke Kanwil, dikasih nota dinas. Pulang-pulang udah dapat nota dinasnya langsung. Nota dinas yang dari Kanwilnya. Ya udah. Setelah itu udah mulai ngajar bulan Januari 1976. 76. Iya di sininya. Berarti saya masuk 81, Ibu Iya. sudah 5 tahun ngajar di situ. Iya. Anak pertamanya itu ya Dokter Budi itu. Yang ke satunya Hah? tahun 76. Kak Budi? Ya, Budi. Kak Budi yang menjadi Dokter Budi sekarang. Iya, betul. Nah, itu anak pertama. Ini satu alumni di kedokteran sama Dokter Jaya. Iya. Nama Iya, lengkapnya Tri Edi Budi Susilo. Iya, betul. Itu anak Ibu. Murid. Oh, murid. Murid pertama yang saya masuk gitu. Ibu kan ngajar di Bukit Tinggi, terus ngajar di SMA 8. Iya, Ada beda nggak mahasiswanya? beda. Beda apa? Beda, iya. Gimana bedanya, Bu? Kalau di sana itu, kalau di Padang itu kan seperti apa ya? Agak maju lah orang di sini gitu ya. Di SMA 8-nya itu. Kalau di Padang itu ya masih seperti ya anak di kampung lah gitu. Oh, saya pikir Ibu mau ngejawab alat saya. Nah, Di sana pakai bahasa Padang, di sini pakai bahasa Jakarta. iya iya. Betul, pakai bahasa Enggak, Padang. tahu, Bu, sana, tapi Bu. kalau nakal pasti yang Tetap di bahasa Jakarta lebih Indonesia. nakal. Oh, pakai Bu. bahasa Indonesia. Iya, Kalau nakal yang di Jakarta lebih nakal, Bu ya. lebih iya. Nah, Karena nakal, waktu itu kan, oke. iya. Tapi kalau di sana itu ya mungkin alam daerah situ itu kalau barangkali ya. Jadi banyak agak ini penghormatan pada guru itu gitu. Oh, lebih Iya. hormat gitu ya. Begitu kita jalan dia lihat dia nunduk gitu. Yang anak Padang ini, Bu. Anak Padang, ya awalnya. Bu, menurut Ibu SMA 8 tuh disiplinnya bagus nggak sih, Bu? Zaman dulu masih bagus. Zaman dulu, Bu ya? Iya, zaman dulu. Saya mau curhat sama Ibu. Boleh ya curhat deh. Saya berangkat dari sekolah dari TK, SD, SMP Katolik Asisi. Iya. Di Tebet juga, Bu. Oh iya, tebet. Kalau kita belajar itu begini, Dok. Lihat ke guru, nggak berani ngobrol sama kanan kiri. Iya, Begitu masuk SMA Negeri 8, bebas. kaget saya. Iya. Kenapa? Anak di belakang, Iya. jalan ke depan. Heeh. Guru di depan tuh, Heeh. jalan ke depan cuma ngambil pinjam bolpen, pinjam serutan, pinjam setip, balik lagi ke belakang. Udah di strip, taruh Balikin lagi, balikin lagi. Gurunya nggak negur. Saya mikir kok bisa begini gitu. Didiemin aja, iya. Itu memang setiap negeri kayak gitu kali, Bu. Terus SMA 1 gitu juga nggak, Dok? sama. Oh. Suka kabur nggak? Kabur ke belakang. Kalau saya terus kabur ke belakang masuk ke pasar baru tuh. Nggak bilang. Ada izin ya. Iya. Ya kita mah. Tadi saya tanya sama Bu Astri, Bu, Ibu tahu nggak sih kalau kita anak-anak SMA itu suka dan sering makan mie Di di belakang. belakang. Ternyata Ibu nggak tahu. Iya. Berarti prestasi buat saya, Bro. Iya. Mie, Dok. Mie ayam makan di belakang. Makan siomay di belakang, guru ngajar di depan. Jadi prestasi buat angkatan saya lumayan, Bu ya. Lumayan, masih lumayan. Nggak ketahuan sampai sekarang. Iya. Apa waktu ibu ngajar nggak ada kali ya yang makan mie? Kayaknya nggak enak saya ngomong. Ya, pasti ada lah ya. Ada, Bu. Cuma nggak kelihatan ya nggak. Karena nggak itu teknik kita biasa, Bu. Heeh. Yang paling belakang yang makan. Ya, 2 baris paling belakang itu sering kali makan. Ya, kita bukan makan cuman permen kunyah-kunyah dikit, enggak, mie. mie betul-betul. Makan Piring. berat itu. Iya, makanan berat. Nah, Bu, Iya. kenapa sih Ibu
tertariknya kok fisika sama farmasi sama kedokteran. Itu kalau kedokteran sama farmasi Berhubungan deh. berhubungan. Iya, Kenapa orang tua minta ibu atau ibu pengen ke tempat itu dua? pengen. Oh. Orang tua sih serahkan aja, mau kemanapun, yang penting konsekuen dengan pilihan. Itu aja. Berarti cuma Jadi saya ya. yang beda ya. Di keluarga ibu ada yang jadi guru nggak? Ada Siapa? adik di bawah saya jadi guru, dia SMA 37 sih di Jakarta. Oh, 37. Iya 37. Terus ada lagi adik laki-laki, tapi nggak guru sih dia di kantor pendidikan. 37 dulu 8 filial kan Bu? 8 filial, ya betul. 8 kelas jauh dok. Iya, Sekarang sudah punya nama sendiri, jadi 37. Ke rel kereta. iya. Situ Kalau ya? kereta Bandung Bogor Jakarta. Nah, Iya. antara Cawang sama stasiun Cawang sama stasiun Tebet, disitulah SMA 37, iya. Ya, dua-dua dekat kereta. SMA 8 juga dekat kereta. Iya, tapi kereta kita kan kereta bengkel ya. Nah, di Kalau itu kan tiap sebentar 5 menit udah lewat. 37. gitu kan buat sensus. Iya. So, Oke. iya. Nah, Bu, sekarang Ibu waktu ngajar ke kimia itu seneng. Senang. Apa yang bikin Ibu seneng? Waktu SMA kebetulan, iya memang guru itu penentu ya. Kita suka atau enggak. Iya. Guru kimianya Betul, itu bagus banget gitu. Hmm. Pokoknya apa-apa yang dia terangkan tuh kita perhatikan. Lalu ditanya, saya tunjuk tangan langsung. Ya, benar, betul dibilang itu. Jadi tertarik dari guru yang ngajar itu. Akhirnya jadi senang dengan kimia. Nah pilihannya kalau nggak kedokteran, kimia juga. Kalau nggak ya farmasi. Iya. Tadi Ibu ada mengkoreksi benar, betul terus benar. Apa bedanya benar dan betul? Benar dan betul ya. Apa ya dok? Benar dan betul. Apa bedanya? Gini Bu, kalau menurut saya nih Bu, saya bantu aja Blok ya. Iya boleh. Kalau Bu Astri dapat nilainya 100 di nilai ulangan, itu memang kebenaran. Suatu yang benar. Benar, iya. Tapi kalau yang tadi namanya inisialnya W atau inisialnya yang lain itu dapat 100, itu kebetulan. Kebetulan dia dapat 100. Iya. Kalau kebenaran ada buktinya ya. Ya benar, memang benar-benar dia. Iya, benar-benar ya. Kebenarannya memang dia dapat 100 gitu. Iya. Kalau itu kebetulan, yang satu itu ya. Oh iya. Iya juga. Oke, jadi senang sekali dengan kimia. Iya. Dari SMA tuh udah senang dengan kimia. Mulai dari kelas 1 deh pokoknya. Kelas 1. Iya. Satu hal lagi yang Iya. saya ingat waktu Ibu kita di lab kimia Bu ya. Iya. Lab kimia, anak-anak yang senang tuh apa? Menunggu kapan kita melakukan uji unsur natrium. Iya. Iya benar-benar. Serius? Ya Bu ya? Iya. Ada kolam kan di Ada depannya. kolam, Iya. kolam ikan, Heeh. dikasih Ada timah jembatannya. ya Bu ya? Iya. Kasih natrium. Kita nunggu. Karena natrium itu kena air meledak ya Bu. Iya. Langsung. Itu cuma nunggu itu doang, petasan, nunggu itu petasan gratis. Iya. Gitu Dok. Pokoknya miskin dah. Anak-anak mau Iya. beli, mau dengar suara petasan aja nggak mau beli. Iya. Oke Bu, nah sekarang saya mau nanya Bu, Ibu ngajar kan sekian lama. Iya. Ibu bisa nggak sih begitu masuk ke kelas tuh lihat deteksi gitu kan, di scanning gitu. Oh ini murid nakal, ini murid pintar, Iya. ini murid kurang pintar, ini murid pecicilan. Iya. Ibu scanning nggak Bu? Kayak gitu. Kalau kita baru masuk hari pertama di kelas itu Iya. ya, kayaknya belum bisa kelihatan deh. Kalau hari pertama yang Ibu kerjain apa tuh Bu? Ngasih Ngeliat. tahu. Ngasih tahu. Iya. Bagaimana belajar dengan kita gitu kan? Iya. Jadi ada PR, kalau nggak kerjakan ya di luar. Kalau saya udah masuk, nggak boleh masuk dulu sebelum ganti pelajaran. Nah, adalah aturan-aturan lah gitu. Oh jadi disiplin Ibu kemukakan lebih Iya. kuat ya Bu ya? Iya.
Berarti ibu galak dong. Galak itu. Bu. Nah, definisi Iya. galaknya belum kita sebut, Dok. Galak tuh Iya, apa, galak Dok? tuh kayak apa ya? Nah, galak Hmm. kan galak itu tadi pengertian saya adalah orang yang sering marah-marah. Iya. Nah, sekarang definisi galak menurut Dokter Jaya apa? Nah itu orang telat masuk gak boleh masuk. Itu keras, disiplin, Disiplin, gitu iya. kan. Kalau galak tuh bener aja disalahin. Galak tuh, Dok. Iya. Kalau menurut orang Padang, galak itu tertawa. Oh, ketawa. Ya, kok galak katanya? Ya Oh, ketawa. artinya tertawa. Tertawa. Nah, Tuh kan, apalagi? tambah lagi ya bahasa ya. Iya. Tapi orang Padang nih katanya nih Bu, saya sendiri katanya Iya. ini mohon maaf nih buat suku bangsa Padang. Katanya kurang konsisten dalam hal bahasa. Mungkin, tapi nggak semua orang kali ya. Benar Bu ya? Iya. Karena begini, ini semua orang udah pada tahu. Heeh. Kalau anjing Hmm? disebutnya, Anjing. nah Mm-mm. kalau Oh. kucing Kucing. begitu Tuh. kuping, Iya. apa Bu kuping? Kuping. Hmm? Telinga. Tuh. Ya, beda. Kenapa nggak kupiang katanya? Iya, sama dengan orang Sunda kan juga gitu kan. Kalau ditanya apa, orang Padang bilang apo, Hmm. orang Indonesia bilang apa. Tanya sama orang Sunda, naon. Nah, kan sama ya. Ya. Iya. Oke Bu, nah sekarang Bu, kimia yang tadi itu, menurut Ibu, kenapa sih orang harus belajar kimia? Yang jelas ya, seorang guru itu harus mengikuti kurikulum. Oh, oke. Ya, Jadi ke basic iya. aturannya Bu ya. Aturan, ya betul. Jadi kurikulum. Mm-mm. Kalau Dokter Jaya ngelihatnya kenapa Dok orang belajar kimia? Kalau menurut saya sih kalau sistem di Indonesia begitu, ya karena dia pikir memang harus banyak aja, jadi dikasih aja segala macam. Karena kalau sistem yang kayak di Finland segala macam nggak diajarin gituan, Bu. Ngikutin ya, Itu maunya baca, apa. tulis, cuman begitu-begitu doang. Iya. Lebihnya main-main. Jadi kalau dia mau memang mengarah ke ahli kimia, baru ke kimia gitu. Iya, betul. Benar nih Dok, Finland begitu. Oh, nggak banyak negara juga kayak gitu. Misalnya kayak di Jepang ya, di Jepang tuh tiga tahun pertama tuh nggak ada pelajaran, Bu. Cuman diajarin soal sopan santun, cara baris berbaris, terus jangan ngobrol di depan umum, ya gitu-gitulah. 2 minggu lagi saya berangkat ya ke Finland Mau ngecek nanti di Benar, sana. ya, benar nggak ya? Nggak, di sini kebanyakan pelajaran, Bu, ya, Iya, tapi betul. kemudian akhirnya nggak ada gunanya gitu. Iya. Nah justru itu saya tuh mau menyanggah hal-hal yang disebut tidak ada gunanya. Yang kita pelajarin itu kan sama seperti kita podcast nih Dok. Ya. Podcast kita kan kita tuh podcastnya sama Dokter Jaya itu bukan model kayak interview orang Dok ya. Kita modelnya kita ngobrol kayak sekarang sama Ibu Astri. Iya. Kita nggak mau ngebahas terlalu jauh. Kenapa? Karena kalau misalkan orang-orang itu nanti terlalu jauh, tahu sampai segala macam ya, itu kan bahaya. Dia minta ijazah nanti. Iya, bukan hanya ijazah dong. Dia artinya nggak kelar-kelar. Bayangin kalau dia sampai terlalu jauh di kimia. Bayangin kimia ada satu fakultas sendiri, satu jurusan sendiri di WIMPA, di VIPIA ya Bu ya. Iya. Jurusan kimia. Nggak kelar-kelar, makanya cukup dikulitin. Nah, tapi itu yang sedikit-sedikit itu penting. Kenapa? Kalau kita nanti di jurusannya tuh Dok, yang spesifik kita udah punya basicnya. Iya. Kira-kira gitu Bu ya. Iya. Itu mungkin saya benar. Bisa. Iya benar. Begitu. Iya. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya juga penting. Nah. Sekarang anak-anak nggak ada yang namanya pelajaran budi pekerti. Iya, betul. Coba kalau angkatan saya, mungkin angkatan kita nih Dok, ketemu Bu Astri, nggak mungkin songong lah ketemu guru. Iya. Sekali guru tetap guru. Gitu. Iya. Anak-anak sekarang Beda. beda. Iya. Bener. Begitu Benar? ya. Iya, memang Jadi beda. kebetulan anak saya pas masuk Bu Astri udah pensiun, jadi nggak ketemu. Iya. Lalu saya tanya, itu teman-teman kamu gimana? Enggak ngerti, teman-teman tuh nggak seperti angkatan kita yang berteman tuh cukup dekat. Gitu. Iya. Ya. Nah, tapi balik lagi Bu kepada kimia tadi Bu ya. Iya. Ibu sampai sekarang masih
memonitor nggak perkembangan kimia atau ibu sudah selesai ngajar sudah Iya, ada nggak sekarang kesukaan itu masih berlanjut nggak? sukanya suka ya, cuma Nggak nggak kayak dulu. nggak ngikutin lagi perkembangan. Tapi gitu. Ibu masih ingat ya rumus kimia ya? Masih ingat? Ada yang ingat, ada yang enggak. Oh. Iya, Rumus senyawa kimia. iya. Hmm. Kebetulan cucu Hmm. dapat jurusan kimia di UI. Oh. Tahun ini lulus. Oh ini lulus? Iya, tahun ini lulus SMA. Oh lulus SMA. Iya, Tadi baru masuk di dia. mobil saya nanya sama ibu, saking nggak ada kerjaannya, saya bilang apa bu? Nah, Rumus kimia kopi apa bu? iya. KOPI. KOPI. Iya. Dan ternyata Ya, Dok, lupa. Bu Iya. Astri serius lagi ngejawabnya. Padahal saya cuma mau kopi. Iseng aja. Iya. Jadi saya tanya perkembangannya sama gak Leng? Ini semester 1 kan sama gak Leng pelajaran SMA? Ada beda dia bilang gitu. Ada beda. Ada beda, ada perkembangan beda baru kayaknya. Cuma ya saya belum mendalami banget ke dia gitu. Saya waktu di zaman Bu Astri itu menghitung golongan dan periode itu dengan SPDF. Oh ya, Apa tuh Bu namanya, Bu? cara aufbau ya. Ah. Ya, Ternyata anak-anak zaman sekarang udah nggak diajarin lagi itu Bu. enggak lagi. Oh iya. Kalau nggak salah waktu anak saya masuk, saya ketemu sama teman-temannya, hitung dari nomor atomnya, saya bilang gitu kan dulu Iya, ya. iya. Ketahuan kan itu periode berapa, Iya. susunan apa, golongan berapa. Iya, Ternyata dia nggak diajarin. Saya nggak tahu itu dia yang nggak belajar Atau kurikulumnya atau berubah ya. kurikulumnya berubah. Iya. Ya kan? Tapi kalau itu kan dasar ya. Tapi kurikulumnya juga sangat berubah, Bu. Sangat berubah. Saya juga suka bingung. Saya punya cucu kan ada tingkat kelas 3 SD. Iya. Masa diajarin panambang melintang mata? Panambang melintang lidah? Kelas 3 SD. Gimana Saya bilang emang mau jadi dokter. Tapi dia ngegambarnya pinter, nanti bisa tuh dok gambar kulit. Enggak, ini lidah katanya sebelah sini pahit, sini manis, ini asam. Saya bilang itu kan pelajaran kedokteran tingkat 3. Di gambarnya apa dok sama dia? Dia gambar Penampang lidah. melintang lidah. Heeh. Bukan gambar lidahnya Mick Jagger. Enggak, tapi maksudnya yang diajarin itu terlalu dalam. Frank. Nah itu dia makanya. Terlalu dalam, gak ada gunanya kalau Nggak menurut ada, saya. iya betul. Kita kan sebenarnya boleh bahas lebih banyak, tapi nggak usah terlalu dalam. Iya, Karena benar. apa? Tadi saya udah ngomong kan sama Bu Astri, nggak semua teman saya tuh suka dengan kimia. Iya. Apalagi kalau sampai terlalu dalam. Oh iya, makin jenuh. Tapi dia. ada beberapa yang berguna, Frankie. Dulu kita diajarin seperti misalnya kayak peta buta, itu tuh ada gunanya. Anak sekarang nggak ngerti peta, Bu. Iya, iya, betul. Ditanya di Bali di mana, dia suruh tunjukin, Nggak nggak tahu. ngerti loh. Iya. Betul, serius. Iya. Bahkan ada satu pulau namanya bau-bau. Saya bilang, ada pulau wangi-wangi nggak? Banyak yang sanksi, ragu. Ada, memang ada pulau bau-bau dan pulau wangi-wangi di daerah Sulawesi agak ke dekat Ambon situ. Iya, timur, arah Nah, timur. arah ya. ke timur. Saya dulu cuma iseng, kalau ada bau-bau harusnya ada wangi-wangi. Dan ternyata ada pulau Yang ada. wangi-wangi. Oh, Kita masih sempat belajar peta buta. Tapi kalau Bu Astri susunan berkala luar kepala. susunan berkala. Betul. Masih ingat nggak Bu? Iya, sebagian masih ingat lah. Nah, Kalau golongan utama masih lah, ya kan? Kalau udah transisi dalam, nomor atom masih ingat juga Bu? ada. Iya. Buset deh Iya, Bu. nomor. Yang jelas hidrogennya nomor 1 kan? Hidrogen nomor 1 ya. Iya, nomor atomnya 1. Iya. Cesium nomor atomnya 37. Nah, Iya. Nah. nanti kebetulan ada Bu Astri itu. Nah. Kan ada keracunan cesium sekarang. Iya, yang baru tuh. Iya, itu yang baru. Sekalian Bu, Nah, cesium itu sifatnya bagaimana sih Bu? radioaktif. Oh radioaktif. Iya. Sampai ada beberapa konten yang bikin konten itu katanya orang yang terpapar radioaktif bisa jadi kayak apa? Alien. Makhluk Wah, asing. itu kan teoritis. Ya memang kalau radioaktif bisa mengubah DNA. Oh. Dia bisa jadi apapun, Iya. jadi alien, jadi apa, tapi itu prosesnya juga jadi nggak jadi seperti itu hoax lah ya. Iya. Ya itu Atau potensi. bukan potensi. Jadi bukan hoax, tapi itu tidak benar-benar salah dan tidak salah-salah benar. Iya. Nah, gitu dok ya. Ya.
Jadi cesium itu radioaktif. Iya, radioaktif. Ibu ngomong ke cesium jadi saya ingat Nah, di Cikande. Cikande. Oh iya, kemarin itu ya. lagi rame itu bahas kasus itu. Iya, Ya, saya betul. sih nggak melihat bagaimana kasusnya karena saya belum tahu tahu baca terlalu banyak ya, tapi Iya. cesium itu dari dokter dia bilang bisa merubah DNA. Ya. Radioaktifnya itu kalau radioaktif kan kalau nggak dia ngasih elektron, dia ngambil elektron, nah DNA berubah. Iya. Jadi berubah bisa jadi alien, bisa jadi kanker, bisa jadi apapun. Nah, ibu pernah nggak ketemu murid yang 4 tahun ibu ajar di SMA negeri? 4 tahun. Maksudnya berturut-turut 4 tahun? Nah, Mungkin kali ya. iya, Tapi nggak yakin. ada Bu. Iya. Karena teman saya ada yang veteran. Ah, Istilah Oh, veteran iya. dokter tahu nggak? iya, Tahu, tinggal nggak kelas. lulus. Tinggal kelas. Iya, tinggal kelas. Iya. Nah, yang tinggal kelas itu pasti ketemu Bu Asri 4 tahun itu. Iya, 4 tahun. Iya. Nah, ibu kan udah lama nih, Iya. muridnya juga udah banyak. Iya. Seberapa banyak sih yang ibu masih ingat? Orang yang banyak nggak yang ibu ingat? Atau masih tahu, oh ini si Iona seperti ini, gini. Artinya murid yang berkesan buat ibu. Iya, gitu. yang berkesan. Salah satunya ya Frankie ya. Oh, dia diingatnya apanya Bu, Renggi? Ya, di kimianya itu tadinya. Bandelnya Bu, apa gondrongnya, apa kumisnya? Belum berkumis Belum waktu itu. berkumis, Dok. Belum berkumis. Ini kumis kecelakaan aja karena istilahnya setiap kali potong kumis itu kebeler. Enggak, soalnya kadang-kadang namanya guru, kadang-kadang kita lupa sama murid Bu. Iya. Tapi kalau saya sendiri pribadi ya, saya tuh udah sampai kapanpun kalau ada reuni sekolah, ulang tahun sekolah, saya datang. Iya. Yang pertama kali saya cari bukan teman, saya nyari guru. Iya. Saya sungkem sama guru. Oh, Makanya saya bilang Nggak, kalau sekali yang guru itu udah tetap pasti guru. dikenal kita jadi iya, gitu. betul. Jangan kita lupa sama guru. Karena gini, Ibu ya, bukan kebetulan Ibu Asri di sini. Dari dulu saya punya pemikiran guru yang banyak membantu kita jadi apa? Mm-mm. Bukannya di dosen. Guru nih. Sekarang kenapa saya bilang guru dan bukan dosen ya? Dosen juga ada, dia punya ininya apa namanya, sumbangsinya buat kita. Karena kalau kita dosen kan kita belajarnya kebanyakan kita sendiri, Dok ya. Iya. Guru kan enggak, dia ngajarin kita dari kosong sampai ada isinya. Walaupun isinya tuh kulit. Iya. Setelah itu baru dilepas di perkuliahan. Dosen ngajarin. Terserah lu mau ngerti nggak ngerti. Kira-kira kan gitu, Dok ya. Tapi guru itu patokan, kalau nggak ngerti nilai kita jelek. Dan satu, kalau gurunya ngajarnya benar, menarik, itu biasanya siswanya itu akan masuk ke jurusan yang kira-kira sesuai dengan apa yang diajar. Misalnya kalau saya tuh terkesan tuh waktu SMA adalah guru biologi. Karena kita belajar itu nggak pernah di buku. Diajak pergi ke Marunda, nangkep jalan-jalan. nangkep ular, Iya. diajak ke Pangandaran, kita nangkep binatang laut kayak gitu-gitu. Akhirnya jadi senang biologi. Iya. Walaupun bahasa-bahasa Latin susah, kita ngafalin tuh begituan. Untung teman-teman saya yang kemarin datang nggak ada di sini. Oh iya. Coba kalau dokter tanya sama teman-teman saya yang ada kemarin, Iya. apalagi laki-laki, guru apa yang mereka suka? Guru bahasa Jerman, Dok. Bu Frida tuh. Pak Saroni. Bukan Bu Frida. Oh, Bu Frida. Oh iya, Bu Frida. Iya. Cantik. Masih muda. Ya anak-anak kan pada bengong kalau ngeliatin orang guru muda, putih, cantik. Iya. Tapi nggak ada yang benar bahasa Jermannya, Dok. Nggak ada yang bagus. Cuma mandang gurunya doang ya. Terpesona sama guru. Iya. Kemana Bu Frida ya? Itu anak-anak banyak yang favoritin Bu Frida. Iya. Memang ke Jerman dia. Oh, ke Jerman? Iya, Oh. Jerman. Oh, berarti kecantikan merusak otak ya? Bukan. Mengisi otaknya dengan kecantikannya, bukan dengan ilmunya. Iya. Cantik, iya. Nah, jadi terus yang paling problem nih ya, selalu fak-fak IPA ya Bu ya, guru-guru fak-fak IPA Iya, ya. betul. Termasuk salah satunya matematik. Iya. Saya sendiri Bu, kalau tanya kenapa masuk matematik, sebenarnya tadinya pengennya habis SMA mau istirahat dulu. Nah, soalnya lulus. Iya, enggak, capek sekolah Bu. Ternyata keterima PP2. Ah, iya.
terpaksa sekolah lagi. Baru kepikiran ternyata sekolah tuh nggak boleh berhenti. Pada saat kita berhenti sekolah, malas kita lanjutinnya lagi. Iya betul. Betul loh ya? Bukan cuma malas, tapi otaknya jadi beku, Renggi. Iya nggak Jadi beku, jadi nggak gampang, nggak secerdas kalau kita terus lanjut sekolah gitu. Iya. Emang di kedokteran otak tuh pengaruh sampai begitunya dok ya? Ya itu kelembaman. Oh, ada Kefisikan. beneran nih. Jadi nggak boleh berhenti. Nah Bu, kan Ibu sekarang sebagai senang di kimia. Iya. Tempo hari guru kimia seangkatan Ibu, siapa aja Bu yang Ibu masih ingat dan masih sering berkomunikasi Bu? Saya ada namanya tapi mungkin Ibu masih bisa kasih lebih lengkap. Ada Ibu Siti Nadira, Organik tuh Bu ya? organik, iya. Ada Ibu Diah Kintoko, Iya. iya. Itu yang tadi saya ngomong tuh Bu Diah. Bu Diah, iya. Ada Pak Tatang Sutarsa. Ada Ibu Eni Rati. Siapa ya yang Pak Ngafijan dulu sebelum datang Frankie belum masuk. Oh. Ya Pak Ngafijan. Terus kayaknya itu deh. Tapi ya jelas di sini kita ya semua anak-anak SMA 8 angkatan saya kalau sama ketemu guru selalu kangen. Kemarin waktu Ibu mau ketemu saya bilang banyak yang mau ketemu Ibu, tapi mendadak Iya. last minute pada WO. Saya khawatir gara-gara nonton bola semalam kalah Indonesia 3-2. Lalu nggak mau datang itu ya. Iya. Tapi Ibu hebat tuh Bu. Dengan usia Ibu masih ingat nama-nama yang lama-lama gitu Bu. Teman-teman masih. Kalau murid sih banyak yang lupa ya. Cuma Tapi, kadang-kadang. Ini saya nguji Ibu nih. Iya. Tadi Ibu makan apa Bu pagi Bu? Pagi tadi makan nasi. Sama lauknya apa? Lauknya tadi itu ikan teri. Nah, ini tandanya belum pikun nih Bu. Kenapa? Karena kalau pikun itu yang lupa yang belakangan Bu. Oh, ikan teri digoreng pakai tepung yang kayak ibu makan waktu makan coba itu, iya. yang cumi pakai Iya. tepung. Nah itu teri pakai tepung enak. Nah itu menguji usia biologi, bukan usia biologis tuh. Renggi. Iya. Kalau kronologis tuh udah jelas 70 sekian. Sesuai Iya. KTP. Tapi kalau yang itu ya tergantung otaknya dipakai karena begini Bu. Ada masalah begitu orang pensiun, Ibu pensiun kan udah berapa lama Bu? 17 tahun. Iya. Biasanya kalau orang pensiun nggak ada kerjaan, otaknya tuh makin lama makin hilang. Nah, Iya. yang hilang itu yang paling baru, Bu. Oh, Bukan yang paling yang baru lama, ya. yang Yang baru. lama masih ingat ya. Yang ingat, Oh, Ibu kalau iya. ditanya waktu kecil gimana teman-teman mungkin masih ingat, tapi yang Iya. baru tuh lupa. Iya. Kenapa saya suka ikan teri basah? Ya, ikan teri yang digoreng pakai tepung itu. Karena banyak apa tuh namanya? Kalsium ya. Nah, iya kalsiumnya. Bu. Nah, kita itu sekarang udah ada pengapuran nih. Jadi, ya udah dah. Kan pakai tulang-tulangnya, pakai kepala-kepalanya itu. Tapi Nggak ada yang ditinggal. di kedokteran kita serba salah Bu. Ya. Kita makan kalsium banyak terjadi penyempitan pembuluh darah. Iya. Enggak, tapi ada caranya. Tapi enggak ada jangan cara. Coba sering-sering. gimana, Iya. Kalau makan kalsium tuh banyak dari susu, dari ikan teri Iya, segala macam. betul. Tapi supaya dia itu bermanfaat masuknya ke dalam tulang, bukan nempel di pembuluh darah, jadi nyempit. Iya. Itu harus ada magnesium, Bu. Magnesium Nah, ya. magnesium dari mana? Dari sayur. Iya. Nah, jadi harus makan sayur. Sayur itu akan membuat kalsium yang ada di darah dimasukin ke tulang, jadi tulangnya kuat. Magnesium sama magnet beda nggak sih dok? Oh beda, magnesium. Oh, itu kan termasuk golongan magnesium, kalsium Enggak. tuh. Iya. Tadi kan dokter Dalam Jaya, doa ya. tadi kan dokter Jaya ngetes Ibu. Sekarang gantian saya murid yang ngetes dokter Jaya. Iya. Nggak, kalau magnesium sama magnet sama, kita makan kalsium begini, kita taruh magnet di sini. Iya, betul ya. Jadi ini Ya. juga dia ya. Jadi kalsium juga ya. Enggak, tapi Ya, kadang-kadang magnet. kayak gitu nih kedokteran tuh kita terpaksa gitu-gitu ya terpaksa lihat-lihat lagi juga Ya. Bu begitu. Kedokteran ternyata kimianya banyak sekali Bu. Iya banyak. Jadi artinya Pasti. dok ini magnesium sama kalsium makannya bareng lah ya, Ya, dengan dosis yang mirip-mirip. cuman masalahnya ya kalau magnesium itu
di sayur-sayur hijaunya itu harus kita makan cukup banyak Iya. karena kandungan magnesium di dalam tanah itu tidak Sedikit. terlalu banyak. Iya, betul. Jadi kalau saya sendiri sih, Bu, saya minum suplemen magnesium Nah, supaya kapur-kapurnya itu kalsiumnya nggak nempel di pembuluh darah. Iya. Pembuluh darah kan bisa jadi stroke, bisa Iya. jadi jantung. Nah, biar ini masuk ke dalam gitu. heeh. Sekalian dok, magnesium yang mana? Yang dalam senyawa mana dok? Magnesium sitrat atau glisinat itu Nah. makan yang itu. Supaya jangan salah pilih bu. Iya, iya, Karena nanti magnesium apa lagi? senyawanya banyak. Heeh, Ya, dan iya. makannya kalau perempuan 300 mg cukup. Kalau laki-laki 400 mg. Mau jadi buka praktek saya. Magnesium sitrat atau Glisinat. glisinat. Di sini. Itu bu. Iya, Saya 400 mg. 400 mg. Tapi jangan makan kapur barus ya. Atau kapur barus. Harus iya. Kapur barus. Atau kapur tembok. Ingat dulu waktu sekolah dulu Bu. Iya. Kalau sepatu tuh udah pada kotor, Iya. kita pakai kapur tembok Iya. atau kapur tulis juga. Iya, diolesin. Coret-coret. Iya, jadi putih lagi ya. Padahal di dalamnya juga udah hitam, udah coklat ya. Bu, dari angkatan ibu masuk 76 sampai 2008 bu. Iya. Yang paling ibu suka angkatan tahun berapa ada nggak? Atau semua angkatan ibu suka? Favorit bu? Yang paling ya. Angkatan berapa ya? Kayaknya hampir Sama semua, sama, ya? deh, hampir Nah, sama sekarang semua. yang sukses Bu. Mm-mm. Murid ibu yang sukses itu kebanyakan murid yang bandel apa murid yang biasa-biasa aja Bu? Dua-duanya Oh. ada yang biasa-biasa aja, yang memang Jadi nggak ada pengaruh ya bandel apa nggak dengan sukses ya? ya tergantung. Gini dok, Ini kalau ya, soal pinter apa enggak tuh nggak ngaruh. Yang pengaruh tuh hoki. Oke. Murid yang hoki itu murid yang Iya. sukses. Ya, walaupun dia enggak pintar ya. Nggak penting bu. Ya. Karena Hoki. capek-capek kita sekolah, kalah sampai nggak pinter. Serius. Sekarang ya, ini curhatan orang IPA nih bu. Oh iya, Orang IPA sekolah jadi teknisi, Mm-mm. teknik ya bu, dok ya, jadi teknik insinyur, jadi dokter segala macam. Diperintahnya sama siapa? Orang ekonomi. Sama birokrat. Ya birokrat kan artinya orang ekonomi kebanyakan. Iya. Orang IPS. Yang masuk ke sini dulu kita perjuangan masuk ke IPA. Iya. Kayaknya lebih bangga gitu dok ya, masuk IPA. Saya sih tempo hari kayaknya ya karena nggak tahu juga masuk IPA kebetulan kali ya. Nah itu kebetulan. Nah, itu sekarang coba liatin teman-teman. Yang bikin undang-undang kebanyakan siapa? Masih PS. Iya, IPS. IPS ya betul. Jadi itu yang saya bilang pinter nggak ngaruh, yang penting hoki. Beruntung dia, Bu. Iya betul. Iya, iya. Beruntung jalannya udah dapet aja. Mm-mm. Sama kayak di golf juga begitu bu. Kita nggak penting pinter, Iya. yang penting kata kalau. Ah, Kata kalau itu di dalam golf penting. ah. Kalau pukulannya jauh dikit, Nggak masuk. kalau pukulannya kanan dikit, Mm-mm. kiri dikit, Nah, ya. Kalau semua ilmu kalau bu. iya. Di dalam hidup juga sama. Ah, Ilmu kalau juga penting. penting juga. Kalau begini, yang lain ilmunya nggak penting. Iya, kalau deh. Ilmu kalau dong. Cuman kalau ngedengerin saya mungkin orang-orang pada keki kali ya. Banyak dipleset-plesetin ya. Bukan pleset bu. Apa tuh? Saya memang mengumpulkan sesuatu yang memang kenyataan hidupnya begitu. Oh iya. Betul kan? Di kenyataan hidup kan kita seperti itu. Hidup itu bukan sekedar kita pintar, tapi ya Ada hokinya. ada hoki. Ya, kalau kita begini, kalau kita begitu, Mm-mm. semua kalaunya itu kemudian suatu hal yang pas, Mm-mm. Berhasil dia ya. ya dok ya. Ya. Coba dokter Jaya, seperti sekarang kan dokter Jaya ini ahli DNA nih, Bu. Iya. dia. Ahli DNA ya. Kalau mesin-mesin yang di dalam film sudah menjadi kenyataan, dokter Jaya pasti senang banget. Betul kan dok? Betul kan? Kenyataannya mesin-mesin itu sebatas di film doang. Ah, ah. Ya kan mesin yang bisa begini bisa begitu. Nah itu kalau. Oke. Nah bu, terus kemudian ibu di dalam kimia unsur apa yang paling berbahaya bu? Paling berbahaya.
Tahu nggak? Atau menurut ibu deh? Yang jelas ya radioaktif itu berbahaya ya. Hah? Radioaktif itu berbahaya. Radioaktif yang berbahaya. Ya, termasuk yang berbahaya. Ah. Apalagi kalau dia sempat membelah ya. Seperti apa tuh? Yang jatuh di Hiroshima Nagasaki itu Bom ya. atom. Bom atom ya. Tapi ada juga yang radiasi itu kan bermanfaat juga. Seperti ronsen gitu kan. USG apa gitu. Bukannya karbon Bu yang berbahaya Bu. Karbon. Soalnya kadang-kadang Bu kan gini Bu. Nah, Kalau karbon itu kan relatif kita identik lah gitu. Dengan yang namanya kopi Bu ya. iya, iya, sama-sama hitam gitu maksudnya. Iya. Kita mengkarbon pujian orang. Oh, Unsur ini jadi berbahaya semua Bu. Jadi nilainya semua pindah ke sini Bu. iya betul. Di karbon aja tuh udah. Iya benar. Tapi kalau di forensik Bu ada satu yang menarik Bu. Karbon itu kan dari kayu-kayuan ini karbon ya. Iya. Karbon kan Kalau kalau dibakar ditaruh ya. di bawah tuh akhirnya kalau dibakar kan jadi arang. Iya. Betul. Arang juga Kalau di bawah karbon. dalam tanah jadi batu bara. Iya, Kalau betul. ditekan lagi jadi berlian kan. Bisa. Nah sekarang tuh udah bisa Bu. Jadi orang meninggal dibakarkan, dikremasi, kan tulangnya ada masih bentuknya tulang, diambil dikumpulin, dikirim ke lab, di lab itu dikasih tekanan, dikasih panas yang tinggi sekali, dia berubah jadi berlian Bu. Tulang manusia jadi berlian. Nah berliannya itu dia ada 4 biji. Iya. Nanti bisa dipakai buat kalung, buat apa segala macam. Iya. Itu sudah bisa seperti itu Bu. Oh, Kimia, iya. itu kan ada gunanya Bu. Manfaat dia. Ya sekarang udah sampai seperti itu Bu. Mahal Cuman- lagi ya. Mahal, prosesnya jadi lebih mahal daripada berlian asli untuk ukuran yang sama. Iya. Tetapi dia punya warna rada beda Bu. Kalau berlian warnanya putih bening, kalau dia itu putih agak kebiruan. Bening juga. Karena mengandung boron. Bening juga. Bening. Oh. Mengandung boron. Tapi ya kerasnya sama seperti berlian. Sama ya. Itu dibuat di Jerman Bu. Iya. Cuman jadi dari satu orang ini kan orang kan berat 60 kilo. Tulangnya kira-kira 2 kilo. Nah dari 2 kilo itu bisa jadi 4 berlian Bu. Oh. Nah, yang begitu kalau belajar kimia kayak gitu kan Iya. menarik Bu. Iya betul. Bisa ngasilin uang Bu. Jadi uang ya. Daripada nunggu dari ikan itu ya, sudah jadi berlian lama sekali ya. Iya. Nah itu gitu. Itu namanya kalau begitu belajar kimia yang bermanfaat Frankie. Kimia terapan namanya Dan bisa ya. mengisi kantong. Iya. Tetap aja kalau sama orang IPS Dok. Apa? Kalah juga ya. Capek-capek bikin ini. Iya. Dibuat aturan sama dia. Iya. Begini. Aturannya harus dapat sertifikasi segala macam. Iya. Dia bikin lagi aturannya harus penjualannya harus lihat begini. Semua diatur ya. Kita nunduk lagi Dok. Nah makanya pinteran saya kan. Saya udah jadi dokter, saya sekolah hukum lagi Bu. Oh ya. Iya. Karena itu lebih enak lagi Bu. Iya. Jadi hukum ya. Udah selesai. Enggak, kayaknya Udah. Oh, sama iya. Bu Astri kita mesti break dulu. Hasil kemarin saya narik trayek saya kemarin Dok. Ini kan dianggurin aja nih. Kemarin Oh. saya dapat trayek Bu. Saya kan supir akap. Ibu nggak percaya. Iya. Dapat trayek kemarin Bu. Saya kemarin berangkat Senin Iya. ke Semarang, Magelang, Iya. Jogja, ke Merapi, Solo, Semarang, Jakarta. Udah nyampe lagi sekarang di sini Iya. dalam tempo 2 hari. Ya itu. Kita makan dulu Bu. Oh iya, makan dulu. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!